Tadi kerekam ya itu tadi yang pertama. Ya udah. Ini ya. Ya. Jadi kita akan bahas sedikit mengapa sih kita TypeScript. Kalau tadi kan PBO kita sudah ya dasarnya apa itu PBO-nya tadi intinya PBO itu membungkus data dengan fungsinya kan kayak gitu. Nah ini TypeScript itu salah satu bahasa yang mengimplementasikan prinsip PBO itu kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih kan ada banyak bahasa nih di awal tadi sudah banyak ada Python, ada Java yang sudah teman-teman mungkin belajar, terus ada apa PHP kayak gitu ya, ada C++ juga. Tapi kenapa saya ambilnya TypeScript seperti itu? Nah, ini ya pengenalan, nanti aja sebentar pengenalan. Nah, ini ya sebenarnya kan salah satu alasannya adalah di sini kita lihat ya JavaScript ini sudah menjadi solusi umum ya dalam membangun suatu aplikasi yang cross platform gitu. Jadi hampir di semua platform itu sebenarnya bisa membuka JavaScript ya, karena hampir semua browser bisa menjalankannya. Contohnya ya Java di mau di web ya, mau di komputer, di desktop kayak gitu, di Windows kita bisa buka. Mau di Linux kita bisa buka web kan karena browser kayak gitu. Mau pakai Android kayak gitu, Android bisa buka browser kan. Otomatis bisa. Kemudian mau iOS juga bisa bukan kan pakai Safari ya, Safari kayak gitu. Nah, semua platform ini bisa menjalankan JavaScript kayak gitu. Jadi maka dari itu ya JavaScript ini sangat umum lah, sangat sangat cross platform lah, bisa diakses dari mana-mana saja. Itu salah satu keunggulannya ya, salah satu keunggulannya. Maka dari itu uh, karena sifatnya PBO juga dasar ya, karena saya ingin yang umum-umum dulu ya. Jadi memberi teman-teman kesempatan untuk kalau mau mendalami kemana bebas. Yang penting saya udah kasih yang umumnya ini kayak gitu. Ya kalau misalnya nanti teman-teman mau belajar pakai bahasa lain kayak gitu ya nggak apa-apa kayak gitu. Uh, yang penting tapi teman-teman berarti kan coba konversinya bagaimana kan kayak gitu yang tinggal PR-nya. Tapi secara umum sih sama saja pasti semua bahasa kayak gitu. Nah itu tadi untuk JavaScript. Tapi kan tadi JavaScript bukan TypeScript ya kan kayak gitu. Nah kenapa sih kalau nggak JavaScript aja kenapa kita TypeScript? Nah si JavaScript ini tuh sulit diimplementasikan untuk aplikasi skala besar, contohnya di aplikasi perusahaan kayak gitu. Di perusahaan-perusahaan gede, misalnya kalau yang saya dengar di Traveloka misal, Traveloka itu menggunakannya TypeScript ya, menggunakan TypeScript. Terakhir yang saya tahu ya TypeScript menggunakan library-nya React Native seperti itu. Nah itu salah satu alasannya juga kenapa kita belajarnya React Native ya karena salah satu perusahaan besar emang sudah terbukti memakai itu. Nah itu tipsnya teman-teman kalau perusahaan besar memakai apa teman-teman belajar bahasa itu jadinya kalau mau melamar ke situ otomatis lebih mudah lah karena sudah ada basicnya kayak gitu. Nah susah nih kalau kita belajar JavaScript untuk diimplementasikan di skala besar karena proses testingnya itu harus dilakukan secara runtime. Maksudnya apa sih proses testingnya harus dilakukan secara runtime? Saya kira teman-teman mungkin semuanya udah pernah PHP ya, PHP atau apa itu mungkin teman-teman pernah ya misalnya buka web halaman A benar, kemudian ketika halaman B kok ada yang kurang, misal variabelnya kurang, variabelnya error kayak gitu, sintak error bla 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 ketika buka B padahal dibuka A benar, kayak gitu pernah ya. Nah itu adalah runtime error, berarti programnya baru dicek ketika suatu filenya dibuka kayak gitu intinya itu runtime. Nah, ini ya, berarti kode JavaScript harus dideploy atau dijalankan ya sebelum testing bisa dilakukan gitu. Jadi kita harus install dulu, harus jalan dulu baru kita testing satu persatu kayak gitu. Nah, ini itu sulit ya, akan memakan waktu. Misalnya kita punya 10 modul, kita harus testing dulu satu persatu memastikan apakah ada sintak error di setiap modulnya gitu. Jadi kita buka web misalnya halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 dan seterusnya. Itu kan lama. Nah, ini karena sifatnya JavaScript yang testingnya harus secara runtime seperti itu. Sebuah error di suatu sintak ya baru akan muncul ketika kodenya dijalankan kayak gitu. Halaman A dijalankan baru dicek ada error apa enggak kayak gitu. Nah, hal ini akan memakan waktu jika ada puluhan bahkan ratusan error yang harus ditelusuri satu persatu kan kayak gitu. Teman-teman pernah ini enggak? Ini kalau ini ya, ini ada di seperti PHP, JavaScript ada ini ada.
Teman-teman masih ingat nggak kalau di C++ ketika teman-teman jalankan compile ada errornya. Nah, kalau kalau itu akan dicek dulu keseluruhan, baru dijalankan. Nah uh, itu berarti bukan secara runtime, itu namanya secara compile gitu. Nah, di sini TypeScript itu hadir untuk mengatasi kekurangan JavaScript, yaitu yang dites satu persatu. Nah, itu. Nah, karena TypeScript ini merupakan compile language seperti itu, compile language yang menghasilkan kode JavaScript untuk kebutuhan. Ya, ini compile language itu berarti kode JavaScript kita akan dijalankan, dicek dulu yang error mana ini. Kalau ada error baru kita perbaiki. Jadi kalau ada 100 error akan dicek 100-100-nya secara bersamaan karena kita compile kayak gitu. Jadi untuk di aplikasi yang besar kayak gini ini sangat membantu sekali. Jadi kalau kita di aplikasi sistem besar, kemudian kita bekerja secara tim kayak gitu, ini otomatis lebih cepat lah kayak gitu. Kalau secara sintak gitu, mungkin kan nggak ada sintak error lah kayak gitu. Itu untuk TypeScript. Kenapa menggunakannya TypeScript bukan JavaScript seperti itu contohnya. Mungkin kalau masih bingung, di sini ada ini ya, ada istilah runtime, ada istilah compile language kayak gitu. Mungkin sebentar, saya ada contohnya nggak? Mungkin kalau saya contohkan ya. Mungkin saya contohkan dulu. Sebenarnya kalau bahasa pemrograman itu ada dua jenis tuh, bahasa pemrograman. Pemrograman itu ada dua jenis ya. Kurang lebih ya secara ini ada yang runtime ya, atau kata sebutnya sebenarnya bukan runtime tapi interpreted language. Ini itu errornya akan kode dijalankan ketika program jalan. Nah, kalau yang satunya lagi adalah compile language. Ini baru kode dijalankan ketika sebelum program dijalankan kayak gitu. Jadi untuk runtime ini contohnya apa sih? Contohnya ya PHP, JavaScript, Python termasuk. Nah ini ya, ini yang interpreted language seperti itu. Jadi errornya baru ketemu belakangan. Nah cuman kalau yang compile language ini seperti C++. Nah TypeScript. Nah jadi TypeScript termasuk di compile language, termasuk Java termasuk compile karena di compile dulu kayak gitu. Nah itu ya kalau yang tadi bingung istilahnya ya. Jadi kita akan merubah JavaScript yang tadi yang interpreted menjadi compile language, intinya kayak gitu. Kita mundur lagi. Nah itu ya. Nah jadi TypeScript ini akan menambahkan satu lapisan ya di atas JavaScript, nanti akan dikompil kayak gitu. Jadi menjadi bahasa compiler yang merubah script bahasa TypeScript menjadi JavaScript. Jadi tetap aja nanti kita output dari TypeScript adalah menjadi JavaScript. Nanti saya demokan sedikit ya. Nanti saya demokan sedikit agar teman-teman nggak bingung kayak gitu. Nanti kita lihat. Intinya TypeScript itu di belakang ada kesimpulannya. Nah, ini TypeScript adalah bahasa pemrograman ya, sekaligus tools untuk menghasilkan kode JavaScript ya. Sebenarnya output dari TypeScript ini adalah ya intinya kita belajar bahasa JavaScript tapi dengan extra step kayak gitu. Jadi kita belajarnya ya inilah. Kalau ini kita lihat grafiknya ya, JavaScript ini di sini core-nya tetap JavaScript. Nah kita belajar di luarnya kayak gitu. Jadi kalau kita belajar TypeScript otomatis kita sudah belajar JavaScript kayak gitu. Kalau teman-teman sudah menguasai JavaScript, berarti teman-teman sudah menguasai sebagian besar dari TypeScript, hanya tinggal beberapa istilah tambahan kayak gitu. Nah nanti si TypeScript ini akan mengcompile file, jadi outputnya adalah file JavaScript juga kayak gitu. Intinya sama saja. Ini nggak kelihatan sih. Ini intinya TypeScript, ini akan dikompile, ini akan menjadi JavaScript. Ininya kayak gitu. Ini akan kita lihat. Ini saya contohkan sekarang apa nanti. Oh ya, untuk TypeScript ini digunakannya di berbagai platform ya. Karena ada di React.js maupun React Native kayak gitu. Ada di Vue, ini Angular, ini web ya, ini web. Express ini web. Ini juga bisa di mobile juga, mobile atau web. Ini di web. Kalau kemudian untuk yang ini adalah Electron. Ini untuk desktop kayak gitu. Jadi
memang kenapa saya ambil TypeScript ya alasannya itu gitu karena bisa di berbagai platform, bisa ini dan hanya menggunakan satu base code ya, satu base code kayak gitu. Jadi kita ngoding satu bisa dipakai di mana-mana kayak gitu. Paling hanya menyesuaikan saja misal di Android ada GPS kan di web nggak ada kan kayak gitu. Hanya yang kayak gitu saja menyesuaikan. Tapi misalnya nambah data ya semuanya bisa nambah data kayak gitu umum. Contohnya teman-teman punya Discord kan? Ya Discord tahu Discord atau WA termasuk kan itu ada di mobile, ada di web, ada di desktop. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi emang zaman sekarang kan aplikasinya mengarahnya yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu. Itu menggunakannya itu yang di desktop menggunakannya elektron, nanti yang di web menggunakannya yang ini kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Untuk Express ini untuk ngurusi bagian database-nya biasanya kayak gitu. Paling itu ya untuk TypeScript. Ada pertanyaan enggak terkait mengapa sih kita masih ada enggak ya? Oh enggak, mengapa kita belajar TypeScript kayak gitu? Masih ada pertanyaan enggak atau kalau yang lain gimana kayak gitu? Saya di tugas terstrukturnya mau bikin game maunya pakai Unity, pakai C# kayak gitu gimana? Kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu. Nggak ada masalah juga kayak gitu karena prinsipnya ya sama-sama saja kayak gitu. Mana ada pertanyaan nggak ngapa pakai TypeScript atau mungkin mau belajar bahasa yang lain kayak gitu atau mau balik aja Java saja mas kayak gitu ya nggak apa-apa maksudnya gimana bebas kalau aku sih bebas aja kayak gitu. Gimana ada masalah atau ada keluhan atau mau bahasa yang lain aja kayak gitu nggak ada ya gimana atau yaudah ini kita berarti sepakat ya kita akan pelajari TypeScript pakai bahasa untuk di praktikum pemrograman web 2 paling nggak kita belajar TypeScript misalnya teman-teman mau tugasnya mau pakai bahasa apa bebas kayak gitu itu ya jadi itu tadi untuk kesimpulannya nah kita lanjutkan lagi nah pastinya semua bahasa lah ya semua bahasa kalau mau pakai kan kita harus install ya biasanya kalau sih kita biasanya install apa biasanya kalau di sini apa code block kayak gitu IDE-nya apa min GW atau apa biasanya kalau dulu C++ masih ingat nggak? Oh, Devsi. Oh ya, Devsi bisa. Semuanya Devsi dulu. Oh, dulu kalau saya pakainya kode blok kalau nggak min GW. Kalau Devsi belum pernah megang malah, karena udah terlanjur kebiasaan. Tapi nggak ada masalah ya, sama seperti itu. Itu kan install dulu baru bisa dipakai kan bahasanya. Nah, TypeScript juga sama, jadi kita harus install dulu, kita setting dulu komputer kita agar bisa menggunakan bahasa ini kayak gitu. Java juga ya, Java kan juga install kan, Java itunya apa itunya, apa sih namanya installernya gitu. Nah, ini kita instalasi ya. Untuk instalasi kita akan download ya dua, kita akan butuhkan internet untuk dua. Yang pertama kita akan install Node.js. Pada tahu Node.js nggak? Atau baru dengar namanya sekali atau pernah dengar cuman nggak tahu apa itu kayak gitu? Pernah dengar tapi belum tahu ya Node.js. Nah kemudian kalau kita sudah install Node.js kita install TypeScript seperti itu. Ini untuk compilernya kayak gitu. Oh ya satu lagi saya lupa tulis. Mungkin teman-teman bisa nanti menggunakan bebas sih. Teman-teman bisa menggunakan Notepad plus kayak gitu atau menggunakan Sublime Text. Nah, cuman kalau saya pribadi saya menggunakannya ini VS Code ya. Visual Studio Code kayak gitu. Teman-teman di sini biasanya pakai apa? Kalau bikin web kayak gitu. Sublime. Kalau saya menggunakannya VS Code kayak gitu. Ya bebas sih sebenarnya bebas nggak ada masalah sih. Nanti saya tunjukkan deh ininya kayak gitu. Bedanya. Nah, jadi mungkin yang pertama dulu ya. Mungkin teman-teman tadi kan sudah namanya sih dihapus dulu. Nah, tadi kan sudah ada beberapa yang baru pertama kali dengar nih untuk Node.js atau mungkin baru sudah pernah dengar tapi agak lupa-lupa kayak gitu atau mungkin udah pernah dengar cuman nggak tahu apa sih itu yang penting tahu aja Node.js kayak gitu. Kalau saya lihat di Lowongan ada Node.js-nya kayak gitu. Sebenarnya apa sih itu? Nah, Node.js itu sendiri kan kalau kita JavaScript yang kita tahu kan jalannya itu di browser ya.
Ya kalau kita tahu biasanya kalau kita buka JavaScript biasanya jalannya adalah di browser kayak gitu. Kita nggak bisa jalankan seperti di C++ kayak gitu, nggak seperti di Java kayak gitu ya. Nah, Node.js ini berguna untuk adalah suatu JavaScript runtime ya. Ini sehingga ini asinkronus nggak akan kita bahas dulu. Intinya adalah ada suatu JavaScript runtime yang memungkinkan agar si JavaScript ini menjadi bahasa sistem seperti bahasa C. Jadi nantinya kalau JavaScript kan hanya berjalan di browser. Nah, tapi kalau dengan Node.js ini si JavaScript berjalan di sistem. Jadi si JavaScript ini nanti bisa misal mengakses memori, bisa mengakses misal apa ya fitur-fitur yang ada di laptop lah, memori bisa, file bisa, misal gitu file sistemnya kita bisa diambil, kita bisa bikin create file juga di ininya sama fitur-fitur yang ada di bahasa C bisa dijalankan di JavaScript intinya itu. Jadi yang tadinya di browser jadi di bahasa sistem kayak gitu. Nah ini ya, JavaScript tidak hanya di sisi pengelolaan web page, tapi juga menjadi bahasa sistem ya. Kalau kita bikin script untuk matiin laptop bisa aja jadinya kayak gitu kalau mau. Nah, itu yang pertama kita install Node.js, kemudian yang kedua adalah install TypeScript-nya. Ini untuk nanti yang merubah si TypeScript menjadi JavaScript-nya seperti itu. Sehingga nanti si JavaScript bisa dijalankan di Node.js. Nanti kita buka ya. Nah ini ya, teman-teman bisa instalasi Node.js di sini. Ini mau teman-teman langsung praktekkan atau mau lihat dulu? Mau lihat dulu? Ya kalau ini nanti saya share ya. Kalau saya kira pertemuan pertama lihat-lihat dulu nggak apa-apa. Cuma nanti pertemuan kedua lah paling nggak kan teman-teman udah mungkin bawa laptop atau mungkin yang ini saya cek deh ini di proteksi enggak labnya apa filenya jadi bisa install gitu. Nah ini ya di sini teman-teman tinggal ke sini aja ke web ini tinggal download aja kayak gitu. Yang LTS ya kalau LTS ini biasanya disupportnya lama long term service support kayak gitu. Jadinya misal 2 tahun 3 tahun kalau ada bug dibenerin kayak gitu. Jadi download yang ini. Nah kemudian kalau sudah download kemudian install kayak aplikasi biasa, teman-teman coba saja buka terminal teman-teman terus jalankan Node. Contohnya di sini kelihatan. Ini kemudian saya jalankan Node. Nah ini sudah ada nih ini kan sudah muncul ya. Ini kurang gede, kelihatan ya? Ini bisa digedein. Font gede. Backgroundnya nggak bisa. Oh ini ribet. Kelihatan ya. Ini yang tadi. Ya, contohnya ini ya. Nah, di dalam sini kita bisa nih jalankan kode JavaScript, misal konsolog ya. Konsolog kan kayak print. Lalu pencet lagi. Nah, itu. Ya kan? Ini kan udah sama kayak bahasa C lah intinya kayak gitu. Udah mengenal. Nah, ini padahal kita nggak menjalankan browser apa-apa kayak gitu. Itu contoh fungsinya dari si Node.js ini kayak gitu. Itu contohnya. Ini udah itu udah jelas udah ya. Nah itu contohnya kita bisa cek versinya. Kalau saya versi 18 ya untuk nah nanti kalau sudah install Node otomatis nanti terinstall npm itu buat teman-teman download library intinya kayak gitu. Jadi library JavaScript di downloadnya nanti menggunakannya npm seperti itu. Otomatis nanti dipasang. Nah, nanti kalau teman-teman ini sudah install dan sudah muncul kayak gini berarti udah benar, udah beres kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman install TypeScript ya, ini. Ini teman-teman tinggal ke sini, download. Nah, teman-teman menjalankan ini di coret. Sorry. Nah ini, tinggal jalankan saja npm install -d ini maknya global TypeScript berarti kita akan menginstal TypeScript ke komputer kita. Ini contohnya, hanya sudah tadi ya npm install TypeScript.
saya sudah install, jadi mungkin ya sudah install gitu. Kalau enggak nanti ya dibutuhkan koneksi internet untuk install gitu. Ini sudah ya sudah terinstall gitu. Nah ini kalau membuktikannya kalau sudah nanti bisa TSC version kayak gini. TSC version. Nah ini. Kalau sudah muncul versionnya nanti ini teman-teman sudah selesai nih install, berarti teman-teman sudah selesai men-setting komputer teman-teman untuk apa namanya instalasi TypeScript seperti itu. Oh ya, saya kira mudah sekali ya. Yang penting ada koneksi internet aja kayak gitu. Kalau enggak ya sulit. Nah, ini opsional. Ini kalau yang ini opsional. Kalau teman-teman punya apa namanya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa install library ini. Ya, ekstensi TypeScript kayak gitu. Tapi kalau makainya Sublime, berarti nggak perlu kayak gitu. Karena nanti kita pakai metode ini contohnya ya. Saya kira kalau Visual Studio Code saya nggak perlu nggak perlu ya. Saya kasih tutorial ininya, tinggal download aja gampang kayak gitu. Saya kira aplikasi umum juga. Ini saya buka dulu. VS Code. Apa ya? Oh iya ini saya coba-coba terakhir kemarin. Misalnya kita close ya, kita dari nol ya. Kita dari nol aja. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa ke sini, ke extension. Ini cari saja. Kalau nggak ya, kalau belum muncul karena sudah saya install TypeScript. Nah, yang ini. Nah, ini nanti tinggal diinstal saja kayak gitu. Ini kalau sudah diinstal, di restart untuk ininya Visual Studio Code-nya, teman-teman sudah bisa nih menjalankan aplikasi TypeScript nih. Tinggal jalankan saja, misal Hello World. Nah, ini kecil banget. Bentar. View-nya biar gede. Nah, ini ya. Dirinya. Nah ini contohnya kita buat file hello world.ts sama kayak C ya. Kalau C kan .c kayak gitu. Nah ini kalau ini .ts untuk TypeScript, kita tinggal jalankan aja misal console log halo kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman menggunakan Sublime, nanti untuk menjalankan ini kan berarti akan menjalankan ini, terminal akan menuliskan hello kayak tadi, kayak yang di sini. Ini udah hilang. Nah ini agar jalannya nanti kita harus ke sini, code ya ke sini, ke satu folder yang sama. Atau misalnya kalau teman-teman ke CMD berarti ke E, nah, kemudian ke sesuai ini. Nah, ini kemudian jalankan sama aja sih, mau jalankan di sini ataupun di sini sama aja. TSC hello. Nah, ini kalau sudah selesai, ini akan menjadi suatu file JavaScript tuh. Nah, ini nanti ini yang bisa dibaca oleh browser kayak gitu, atau dibaca oleh si ini apa namanya? Si Node.js itu kayak gitu. Ini sih sama aja karena masih sederhana ini dasar. Nah, nanti ininya kayak gitu logikanya. Kalau teman-teman yang nggak memakai Visual Studio Code ya, pakainya Sublime, ini jalannya gini. Jalannya ini, TSC nanti filenya ini, nanti akan dikompil. Nah, tapi kalau teman-teman yang nanti menggunakannya Visual Studio Code, kita bikinnya agar compile-nya otomatis kayak gitu. Jadi kita nggak usah ketik satu baru enter, kita bikin yang otomatis. Jadi kita update code langsung tergenerate. Gitu. Nanti kita akan lihat caranya. Tapi itu nanti saja dulu. Yang penting ini ya tadi kembali lagi. Kasih order sini nggak bisa ya. Ya susah. Bentar ini. Biar duplikat terus gimana ya? Ada yang tahu nggak? Makanya kan biasanya kalau PowerPoint kalau show satunya yang viewer, satunya yang duplikat kan, satunya yang utamanya. Ini biar dua-duanya duplikat biar lebih enak coret-coretnya. Ini saya belum tahu, nanti ketemu. Nah, ini contohnya. Ini ya, misalnya tadi kita sudah bikin hello world, kemudian bikin
message tadi ya. Jadi kita bikin message hello world. Nah ini agar otomatis kita buat suatu file namanya ini config agar si Visual Studio Code-nya ini otomatis apa namanya menggenerate file kita kayak gitu. Ini bisa kita copy saja. Ini nggak usah saya gedein, ini kelihatan ya daripada bolak-balik. Nah ini misal ini kita sudah bikin ini kan hello world. Nah kita tinggal bikin ini. Nah ini kita bikin satu file lagi config.json kita pasang saja. Ini kayak gini compiler option. Nah ini modul ini adalah output filenya ya. Jadi kita akan merubah si TypeScript menjadi JavaScript ya. Ada common.js. Output directory ini akan di outputkan di folder apa. Ini saya di folder out seperti itu. Nah nanti kita akan coba lihat. Ini misalnya biar kelihatan kita delete dulu. Nah kalau sudah, misalnya sudah seperti ini. Misal kita buat nulis kode nih, hello world itu apa seperti itu. Nah kita tinggal jalannya di terminal di run mana ya run terminal ke mana sih build sebelah mana build oh sebenarnya tadi ada run build oh ini nih run build. Nah ini run build. Nah ini kita bisa build. Nah ini loading. Nah ini sudah ya. Nah itu kita nggak usah tulis di terminal. Atau kalau mau, tapi ini kan kalau ini kita mau ganti lagi misal ini hello world gitu, di sini masih belum terganti kan, kita harus jalankan lagi gitu. Untuk itu karena kalau kita menggunakan build ya. Nah ini baru ganti hello world. Nah tapi kalau itu kan ribet ya, sama aja. Nah cuman kalau kita nggak mau kayak gitu, kita bisa terminal build task, kita watch aja. Kita watch, kalau ini kita ganti hello world 1, 2, 3, kita save. Ya, ini kan kita save di sini udah ganti kayak gitu. Kita nggak usah jalankan lagi. Karena itu saya suka pakai ini sih kayak gitu. Untuk saya sih memang lebih gede kalau nggak salah dari Sublime sih. Sublime lebih santai kayak gitu. Itu ya untuk ini. Dan nanti bedanya kita lihat. Mungkin itu untuk ini instalasi. Sebentar. Nah ini untuk instalasinya seperti itu. Ini ya. Ini bisa build task, kemudian watch itu untuk yang agar live update. Kalau build ini agar yang sekali aja kayak gitu. Itu nanti. Oh ini udah masuk materinya. Paling untuk instalasi itu dulu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba ya di laptop masing-masing atau di ini kayak gitu untuk lab. Untuk mencoba kayak gitu diinstal kan ya komputer teman-teman. Mungkin sebenarnya kalau setelah selebihnya ini adalah ini sih apa namanya agar mengingatkan lagi teman-teman ke ini apa namanya materi. Sebenarnya semua bahasa sama ya, dasar bahasa pemrograman kan, semua bahasa pemrograman masih ada dasarnya ya, seperti variabel, looping, kondisi ya, kondisi kayak if, else kayak gitu, looping, for kayak gitu. Teman-teman masih ingat ya, kan itu ada di algoritma pemrograman harusnya ya. Nah, paling enggak ini saya mengingatkan kembali saja. Ini nggak coba sih, yang penting saya ingatkan lagi teman-teman ini loh agar nggak lupa kayak gitu. Dan apa sih bedanya kayak gitu dengan apa namanya bahasa kan kalau belajar sih dengan TypeScript walaupun sama prinsipnya tapi ada beda kayak gitu. Nah, ini kita coba. Yang pertama kita bahas dulu ya tipe data variabel konstan ini sampai ya nanti bentar lagi. Nah ini ya. Nah ini ya berbeda dengan TypeScript ya. Kalau beda dengan JavaScript, kalau TypeScript ini cukup ketat ya dalam pemberian nilai pada variabel kayak gitu. Cukup ketat. Jadi kalau di JavaScript ini, misalnya kita udah punya variabel A, kemudian mau kita isi string, kemudian kita ganti dengan isi number, itu boleh. Misalnya kita coba. Misalnya kita punya variabel A, kita kasih stringnya. Oh ini sih. Ya misalnya hello, kayak gini. Nah, kemudian kita panggil A, hello. Nah, kemudian kalau kita A, kita ganti menjadi 1, 2, 3.
A-nya berubah menjadi string kayak gitu, berubah menjadi integer kayak gitu ya. Ini begitu juga di PHP ya, PHP kan kayak gitu, dinamis untuk tipe datanya kayak gitu. Nah, memang sih cepat, mudah dipahami, kita nggak usah mikirin itu data dari variabel apa. Cuman kalau teman-teman bekerja di suatu perusahaan yang gede yang banyak orangnya, banyak orang lain itu menyusahkan karena orang akan bingung ini itu apa kayak gitu. A itu apa kayak gitu. A ini apakah suatu variabel ataukah suatu true false atau boolean atau suatu angka itu malah susah kalau hanya seperti ini aja kayak gitu. Itu kalau nanti di perusahaan besar yang teman-temannya banyak kayak gitu. Nah, kalau TypeScript nggak bisa kayak gini. Kalau TypeScript, nah itu untuk tipe datanya itu nanti kita kasihnya seperti ini. Kalau di C kan biasanya string, kemudian ini ya, misal atau ini biasanya kan string, nama variabel, baru nilainya apa kayak gitu kan. Misalnya namanya apa? Misalnya hello. Ini kalau di C ya, C++ kalau ya, C char sih kalau kalau di C adanya char nggak ada string. Char atau mungkin int kayak gitu ya di depannya. Kalau di depannya baru nama variabel, baru nilainya. Nah, tapi kalau di TypeScript untuk pendefinisian tipe data itu menggunakan let, kemudian menggunakan nama ininya, nama variabelnya, titik dua tipe datanya kayak gitu. Jadi let, ini my string akan diisi ini string. Kalau my number hanya boleh diisi number, kalau boolean hanya boleh diisi boolean. Nah, kemudian kalau mau kita buat my string dengan tipe string kemudian kita isi number, maka akan error kayak gitu. Kalau JavaScript tadi enggak kayak gitu, itu bedanya. Jadi ini tipe datanya lebih ketat ya. Ini pemberian nilai pada variabelnya itu mana sih lebih ketat, nah, ketat kayak gitu. Saya kira itu ya. Saya kira karena teman-teman basicnya sudah diisi, paham lah kalau kayak gini. Jadi kalau kita bikin variabel ada tipe datanya. Nah, itu tipe data di TypeScript apa aja sih? Banyak. Saya kira cepat aja ya, karena ini umum. Ada boolean, umum lah ya. Semuanya tahu true false. Ada, nah ini bedanya ini. Kalau biasanya ada integer, ada float ya. Nah, tapi kalau di TypeScript hanya ada tipe data number kayak gitu. Dua-duanya masuk kayak gitu. Nggak usah dipusingin kayak. Yang penting number kayak gitu. Nah, ini ada juga big integer juga masuk kayak gitu. Nah, kemudian ada string. String bisa kayak gitu. Kemudian ada array juga bisa kayak gitu. Array menyimpan ini ya, tahu lah ya array kayak gitu. Ini untuk berarti array yang isinya number. Kalau ini ada bisa juga seperti ini. Ada dua format beda bebas kayak gitu. Biasanya yang ini sih. Kalau saya pribadi biasanya ini. Kalau kedua tipe data tuple ya ini array jumlahnya sudah pasti ya. Kalau ini kan belum pasti. Kalau ini sudah pasti. Kemudian tipe datanya sudah pasti. Contohnya ini ada dua data, isinya string sama number, intinya kayak gitu. Kemudian ada ini. Kalau ini sama seperti yang di JavaScript, semuanya boleh diisi. Tadinya diisi 4, boleh berarti ini menjadi integer. Tapi kemudian diisi string. Nah, tapi karena tipe datanya ini itu boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin ini tipe datanya apa, kasih aja ini kayak gitu. Ini bebas. Kalau void ini tidak mengembalikan value apa-apa ya, kosong kayak gitu. Contohnya biasanya kan ada yang function return ya, ya kan. Kalau di fungsi kan ada returnnya, ada yang nggak pakai return. Nah, kalau nggak pakai return berarti void. Kalau yang ada returnnya berarti tipe datanya apa nih, yang di returnnya apa kayak gitu. Kemudian ada juga ada null dan undefined kayak gitu untuk di TypeScript ya. Sama aja kalau undefined ini belum didefinisikan, memang nggak tahu ini itu tipe datanya apa. Tapi kalau null itu ya kosong aja gitu. Beda. Nah, kemudian variabel umum sih, variabel biasa lah ya. Kalau variabel ada variabel lagi nama mahasiswa atau apa kayak gitu umum aja. Ya ini ya contohnya. Bisa var, bisa a. Ini bisa var, bisa let sama aja boleh. Konstanta pakainya const ya. Konstanta tahu kan, nggak bisa diganti-ganti kayak gitu. Sama aja ya. Kurang lebih sih semuanya sama ya. Kurang lebih semuanya sih masih sama aja kayak gitu ya. Contoh operatornya
Kita coba ya. Maksudnya bedanya di sini kita mungkin saya coba dulu untuk membedakan banget apa yang bikin JavaScript sama TypeScript itu beda. Contohnya gini. Contohnya ini kita punya ini ya. Ini biarin aja kita buat satu file baru, file A. Ini misalnya kita ini langsung generate ya. Ini saya stop dulu aja. Nah, ini misalnya kita mau membedakan ya. Kita mau membedakan kenapa sih kita pakai yang tadi membuktikan yang tadi di awal bahwa kalau kita punya 100 error itu lebih baik kalau kita menggunakan TypeScript. Misalnya kita punya file A, di sini kita bikin variabel A tipe datanya number, tapi diisinya string ya. Nah, kemudian kita log seperti ini. Nah, kemudian kita misal punya file B, tipe datanya yang terbalik misal seperti itu. String. Nah, ini tapi kita isi dengan angka. Ini kan akan error. Nah, kalau misalnya ini langsung ketahuan teman-teman ketika menulis kode bahwa ada kesalahan ini, yang pertama langsung ketahuan mana errornya. Kemudian kalau misalnya ini misalnya ada hello world, ini kan file yang benar. Ini berarti misalnya file bikin tiga file. Kemudian ini saya mau jalankan ini kita buat di JavaScript untuk dijalankan. Misalnya kita build. Nah, di sini ini langsung ketahuan errornya apa. Jadi kalau ini langsung ketahuan ada error di misal berapa file kayak gitu yang errornya kan kayak gitu. Misalnya ada 10 file error ya 10 file error. Nah, dibandingkan misal di sini saya punya file baru, misal bikin file C, file CSS kayak gini. Kemudian misal errornya gimana ya? Nah, misal ini nggak error sih. Nah, itu errornya misal apa ya? Error yang bikin error di JavaScript apa ya? Kok saya lupa. Misal bikin error aja. Oh ya, misal ini. Oh ya, ini ada. Semua dengan hello. Nah, kemudian di A ini kita isi lagi nilainya. Misalnya, nah, seperti ini kan salah kan sebenarnya nih. Nah, seperti ini kan salah. Nah, tapi jadinya terbacanya benar kan. Nah, kalau kita ini kalau kita jalankan, misalnya programnya kita jalankan, misal kita jalankan file hello world gitu. Ini masih benar, tapi begitu kita akan buka file C, nah ini baru ketahuan errornya kayak gitu. Nah, jadi bedakan kenapa kita pakai TypeScript nggak pakai JavaScript ya karena kalau file JavaScript ini errornya baru ketahuan kalau kita jalankan kayak gitu. Kalau tadi di sini baru kita mau compile kita sudah ketahuan errornya di mana kayak gitu. Itu bedanya. Itu alasannya sih. Tadi saya mau nunjukin aja alasannya kenapa kita pakai TypeScript nggak pakai JavaScript. Kan enggak seperti itu. Tuh ya. Konstanta masih sama. Ini kalau tadi udah dicoba ya, kalau mengisi nilainya diisi apa kayak gitu akan error. Operator ini ya penjumlahan pengurangan sama saja saya kira ya, masih umum. Ini bisa dibaca sendiri lah ya, saya kira ini masih umum juga, ini sama dengan bahasa C kayak gitu. Tambah kurang ini perkalian umum. Operator sama dengan, identik, tidak sama dengan, masih sama ya. Lebih dari kurang dari masih sama. Kondisinya masih sama juga. Ada if, ada else, ada switch ya. Ada ternary operator, mungkin ini yang agak jarang gitu. Cuman ini bagus, sering dipakai juga. Kalau if else sama ya, if kondisi else kayak gitu masih sama. Ini hanya review aja sih, makanya kayaknya sudah sering juga.
Kemudian switch ya, switch bisa pakai switch, ekspresi, cast. Default masih ingat ya, masih ingat nggak? Nah, kemudian kondisinya day number ya, ini masih aman kayak gitu, masih cuma tinggal misal day number diisi 5, maka mencocokkan cache mana yang nilainya 5 kayak gitu. 5 adalah Friday, kemudian ketika di console log ya Friday kayak gitu. Nah, ini yang terakhir ini ada binary operator ini yang sering dipakai juga, ini membuat if else jadi satu baris saja, intinya kayak gitu. Kita bisa pakai dalam kurung kondisinya apa, kemudian tanda tanya, kemudian kita kalau true apa, kalau false apa, kita pisahkan dengan titik dua di sini. Contohnya kalau A lebih dari 5 maka akan print true, kalau tidak maka akan false kayak gitu. Kalau ini kita ganti 4, dia kita ganti 4 atau kita ganti 3 maka akan menghasilkannya false-nya kayak gitu. Ini sebenarnya masih umum banget sih. Kalau ini masih umum, belum masuk PBO-nya. Loop ada for. Oh, ini mungkin yang agak beda di sini antara loop JavaScript ataupun TypeScript ya dengan loop yang ada di C maupun yang lain. Kalau di C kan hanya ada for, while, seperti itu ya. Do while mungkin ada kalau di C. Cuman kalau di JavaScript ada tambahan for in dan for off seperti itu. Ada tambahan itu. Nah, ini kalau for ini biasa ya. Kalau for kan biasanya i sama dengan 0, kalau i kurang dari 5 maka kan di outputkan seperti itu ya. Ini akan outputnya ya 0 1 2 3 4 seperti itu. Nah, kalau for in itu adalah array untuk melooping array seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kalau kita bikin pakai for biasa kan biasanya misalnya kita punya array sama dengan 1 2 3 4. Nah, kalau itu kan kalau kita pakai for biasa kan misal i sama dengan 0 sampai misalnya berapa, i kurang dari, misalnya ini ada 1 2 3 4, misalnya kurang dari 4 kayak gitu, dipanggilnya di sini adalah a ke i kayak gini kan ya, a ke i. Nah, ini untuk untuk mengatasi ini kita nanti ada for in maupun for off kayak gitu. Kita harus hitung si ininya, atau mungkin 4, atau mungkin kita ganti dengan berapa sih panjang dari ini gitu, misalnya indeksnya misalnya 4 gitu untuk panjang dari ini gitu. Harus dihitung dulu panjang dari arraynya. Nah, kalau pakai for in, si array ini panjangnya dihitungkan otomatis, jadi kita nggak perlu hitung sendiri kayak gitu. Ini contohnya ya, kita punya 1 sampai 5, di sini kita merupakan numbers, dan di sini akan merupakan menyimpan nilainya. Nah, key ini ya indeksnya berarti ini ada 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu indeksnya. Nah, kemudian untuk memanggil number ini berarti tinggal diakses indeksnya saja kayak gitu. Kalau for off bedanya yang dikasih kita nggak usah pakai key-nya, kembalinya key ini adalah elemennya, jadi yang akan kembali ini adalah 1 2 3 4 5-nya kayak gitu. Jadi tadi misalnya kita punya, kalau bukan misalnya buahnya buah A, ada B, ada C. Nah, kalau tadi itu kalau in itu ada indeksnya 0 1 2. Nah, kalau off pakainya nanti kembaliannya adalah A, B dan C-nya kayak gitu. Jadi kita bisa langsung panggil saja di sini. Paling itu bedanya. Kalau while masih sama ya. While itu digunakan kalau yang kita nggak tahu berapa loopnya, ya, berapa loopnya. Kalau duel nggak tahu berapa loopnya, paling nggak kita mengerjakan satu kali dulu kayak gitu. Akan dikerjakan, ini kerjakan print dulu 6 kayak gitu di sini. Baru dicek apakah kurang dari itu. Kayak gitu. Fungsi sama. Ini fungsi nanti pakai juga ini yang di PBO. Kalau fungsi itu bikin fungsi sama ya, tinggal bikin fungsi, nama fungsinya, argumennya apa, kemudian tipe datanya. Nah, ini bedanya paling kalau biasanya tipe data di depan, int fungsi, kalau ini adalah di belakang, sama seperti tadi. Lainnya sama semua. Gitu. Fungsi, ada arrow. Oh ya, paling bedanya bisa fungsi ini kalau nyaman pakai ini. Ada juga sintak yang ini, cuman saya kira ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Ini bisa pakai arrow, bisa pakai ini apa, bisa pakai itu. Nggak pakai ini nggak masalah.
kayak gitu. Yang ini nanti saya set aja. Nah, mungkin itu ya untuk dasar dari JavaScript ya. Mungkin memang belum masuk PPO-nya. Yang penting teman-teman bisa lah komparasi ini sama bahasa yang udah pernah teman-teman pelajari kayak gitu ya. Teman-teman udah mungkin udah pernah pelajari C sebelumnya, udah pelajari Java sebelumnya, paling enggak kan, oh ini kayak gini. Banyak kan sebagian besar sih sama aja kayak gitu. Beda sedikit doang. Paling itu ini jam berapa? Jam 11 ini ya. Harusnya ya udah ini sih. Paling nggak untuk dasar TypeScript sih sebenarnya sudah sih paling ini nanti kalau memang nggak dicoba mungkin belum paham ya atau mungkin masih sudah paham mungkin nanti saya share nanti teman-teman bisa praktek ya kalau memang belum mau praktek sekarang nanti teman-teman bisa praktek nanti di komputer masing-masing kayak gitu mungkin itu ada pertanyaan nggak kira-kira mungkin kalau yang ini nggak perlu mungkin ya atau kalau tanya nggak apa-apa tapi mungkin ya di atas-atas mungkin ya mengapa pakai TypeScript kayak gitu ada pertanyaan nggak ada pertanyaan dulu atau gimana gimana kira-kira nah, kalau nggak ada paham mungkin oh ya ini udah pada masuk Google Classroom-nya belum kalau saya sih tadi cek oh ini saya stop dulu ya stop dulu